Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 kita di submateri terakhir tentang asam, basa, garam beserta indikator asam basa. Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi. Berdasarkan asal terbentuknya, asam dapat dibedakan menjadi asam organik dan asam anorganik. Asam organik adalah asam yang berasal dari makhluk hidup. Asam ini dapat diperoleh secara alami dari hewan maupun tumbuhan. Ciri-ciri dari asam anorganik adalah senyawa asam yang memiliki atom karbon C. Nah, ini adalah contoh dari asam organik. Yang pertama ada asam sitrat. Asam sitrat adalah senyawa yang menyebabkan rasa asam pada buah jeruk dan buah lemon. Yang kedua ada asam maleat. Adalah senyawa yang menyebabkan rasa asam pada buah apel dan buah pir. Yang ketiga, asam tartrat. Asam tartrat adalah senyawa yang menyebabkan rasa asam pada buah anggur. Yang keempat, ada vitamin C, yaitu asam yang terdapat dalam berbagai buah dan sayuran yang juga merupakan asam askorbat. Yang kelima ada asam asetat atau CH3COOH yang dihasilkan dalam proses pembuatan minuman beralkohol dan buah anggur. Dan yang terakhir ada asam benzoat atau genus sirap karena berasal dari tanaman genus sirap. Selanjutnya ada asam yang dihasilkan dari hewan. Yang pertama contohnya adalah asam format atau HCOOH. Asam format ini dihasilkan oleh semut atau disebut sebagai asam semut untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Yang kedua adalah sengatan lebah. Sengatan lebah itu akan terasa sakit di kulit karena mengandung asam. Dan yang ketiga adalah bakteri, karena beberapa bakteri tertentu dapat menghasilkan asam asetat. Nah, ini adalah contoh dari hewan yang dapat mengeluarkan asam. Selanjutnya adalah asam anorganik. Asam anorganik adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Asam anorganik dapat diperoleh dari mineral atau disebut juga sebagai asam mineral. Asam anorganik memiliki ciri-ciri yaitu tidak mengandung atom karbon C. Contoh dari asam anorganik adalah asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Nah, ini adalah contoh dari asam anorganik atau asam buatan adalah air aki. Lanjut ya ke basa. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam sehingga menghasilkan senyawa baru yang disebut sebagai garam. Sifat basa umumnya ditunjukkan oleh rasanya yang pahit dan biasanya juga licin. Contoh dari basa adalah sabun. Selain sabun, terdapat hewan yang menghasilkan basa untuk mempertahankan diri dari serangan hewan lain. Contohnya adalah tawon. Nah, ini adalah contoh dari hewan yang mengeluarkan basa dan ini adalah produk dari basa sendiri, yaitu sabun. Lanjut ke garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksinya disebut dengan reaksi netralisasi. Karena garam yang dihasilkan dari reaksi ini dapat bersifat asam, basa, maupun bersifat netral. Berdasarkan sifatnya, garam dibagi menjadi 3, yaitu garam netral, yang artinya garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Jadi sama-sama kuat ya, basanya kuat, asamnya kuat. pH-nya 7. Contohnya adalah NaCl, HCl, K2SO4, MgSO4, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah garam asam. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, memiliki pH kurang dari 7. Contohnya adalah NH4NO3, NH4Cl, FeCl3, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Jadi basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Memiliki pH lebih dari 7. Contohnya NaCN, K2CO3, KF, BaCO3, dan lain-lain.
Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Indikator asam basa ini digunakan untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa. Alat uji pada indikator asam basa itu ada kertas lakmus biru dan lakmus merah, indikator asam basa, dan pH meter. Nah, tingkat keasaman suatu larutan diukur dengan pH yang memiliki skala 0 sampai 14. Jadi, yang tadi Ibu bilang pH sama dengan 7, pH kurang dari 7, atau pH lebih dari 7, itu merupakan tingkat keasaman suatu larutan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kertas lakmus biru dan lakmus merah. Air sabun itu sifatnya basa karena dia licin dan pahit. Air sabun jika dimasukkan kertas lakmus merahnya, dia akan berubah warna dari merah menjadi biru. Jika kertas lakmus biru yang dimasukkan, dia tidak akan berubah warna. Jadi pada larutan basa, jika kertas lakmusnya merah, dia berubah menjadi biru. Jika lakmusnya biru, akan tetap menjadi biru. Sedangkan air cuka merupakan contoh dari larutan asam. Jika kertas lakmus merahnya dimasukkan ke dalam air cuka atau larutan asam, dia akan tetap warnanya merah. Sedangkan jika kertas lakmus birunya dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam, akan merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau asam, dia kertas lakmusnya akan tetap merah. Jika kertas lakmusnya merah, kalau kertas lakmusnya biru, dia akan berubah menjadi merah. Sedangkan basa kebalikannya. Kalau misalkan kertas lakmusnya merah, dia akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan kalau kertas lakmusnya biru, dia tetap menjadi biru. Kalau garam ini sifatnya netral. Kalau garam, jika kertasnya merah, dia tetap akan menjadi merah jika dimasukkan ke dalam larutan garam. Begitu pula dengan kertas lakmus biru. Jika dimasukin ke larutan garam, akan tetap warnanya menjadi biru. Nah, ini ada pH meter atau tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman. Semakin ke kiri, tingkat keasamannya semakin tinggi, atau jika pH-nya di bawah 7, tingkat keasamannya semakin tinggi. Tapi semakin ke kanan, berarti tingkat basanya semakin tinggi, atau ketika pH-nya di atas 7, berarti dia tingkat basanya meningkat. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tingkat keasaman suatu larutan. Jika pH-nya kurang dari 7, berarti larutan bersifat asam, berarti di daerah sini ya. Jika pH-nya lebih dari 7, berarti di daerah sini, maka sifatnya basa. Jika pH-nya sama dengan 7, berarti adanya di sini, berarti larutannya bersifat netral. Semakin kecil pH, maka semakin kuat asamnya dan semakin lemah basanya. Semakin besar pH, maka semakin kuat basanya dan semakin lemah asamnya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.